Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market crypto teman-teman ya, dimana kita memasuki minggu baru. Kira-kira apa yang terjadi karena saat ini Bitcoin juga lagi pumping teman-teman. Jadi kita akan mau lihat gitu ya, ada berita apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam market. Terakhir kali kita update udah beberapa hari yang lalu teman-teman. Jadi akan cukup menarik update-nya. Kita akan lihat mengenai altcoins juga sedikit. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Pastikan kalian udah subscribe teman-teman, dan mungkin kita bisa targetkan 200 likes teman-teman, gak gitu banyak. Jadi kalian mungkin bisa pencet tombol likes-nya sampai 200. Dan sekali lagi thank you all for your support. Dan ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana sih sebenarnya untuk market crypto saat ini? Ya, dimana Bitcoin kembali lagi menembus area 110.000 teman-teman, namun belum membentuk all time high baru. Technically kita masih ada di area resistance kisaran 111.000. Jadi kita akan coba lihat secara 24 jam terakhir di mana market naik, Bitcoinnya naik, lalu apa yang mengalami kenaikan sebenarnya paling signifikan itu adalah Pancake Swap ya. Pancake Swap lumayan signifikan kenaikannya. Ada Quant juga dan Virtual mulai make a comeback. Injective, AAV, jadi altcoins technically saat ini justru sedikit lebih strong ketimbang Bitcoin, dimana Bitcoinnya lebih ke arah konsolidasi juga ya. Kalau kita secara Fear and Greed Index kita di area 74, jadi memang dalam beberapa hari terakhir kita ya udah di level greed ya, karena Bitcoinnya turun tapi turunnya nggak gitu signifikan juga ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam beberapa berita teman-teman ya. Jadi ini lebih ke arah quick update ke dalam market sendiri. Kita mulai dari Donald Trump. Kalau teman-teman miss update saya yang sebelumnya, technically Donald Trump itu membahas mengenai potensi di mana Uni Eropa itu dikenakan tarif 50% ya. Lalu ternyata tarif Eropa ini delay sampai Juli teman-teman. Ditambah ternyata sebenarnya ini adalah hanya strategi Donald Trump kembali lagi untuk mendapatkan negosiasi ya, kesempatan negosiasi, di mana kalian bisa lihat dari sini, ini dari post Truth Socialnya Donald Trump teman-teman, sosial medianya dia. Basically dia bilang bahwa dia empowered untuk share deal dengan Amerika, istilahnya Eropa harus share deal dengan US, dan ternyata dia bilang I have just been informed, dia baru mendapatkan informasi di mana Uni Eropa sendiri gitu ya, mereka lagi membahas mengenai meeting dates-nya seperti yang mereka lakukan dengan China. Simpelnya sebenarnya adalah senjata untuk negosiasi aja sih untuk Donald Trump sendiri. Jadi market sedikit bereaksi. Tapi ada beberapa berita juga sebenarnya yang cukup positif terhadap market karena reaksinya lumayan signifikan, di mana Bitcoinnya udah naik lagi. Yang pertama mungkin yang nggak terlalu besar, ada suatu aset dan wealth manager teman-teman namanya Strive. Technically mereka announce gitu ya, di sini udah public ya, namanya di Nasdaq itu adalah ASST teman-teman tickernya. Ada private investment 750 juta untuk apa? Untuk akumulasi Bitcoin. Keren banget. The first wave untuk Bitcoin accumulation. Ya, kembali lagi, ini akan adding buying pressure terhadap Bitcoin. Jadi Bitcoin akan relatif lebih strong. Namun satu pertanyaan lagi, kapan mereka akan mulai beli? Apakah mereka akan beli di harga Bitcoin saat ini? Saya rasa enggak juga, karena ini udah di area all time high-nya. Mungkin pada saat Bitcoin pullback itu akan menjadi buying pressure untuk Strive. Ya, karena ini kan mereka baru mulai ya. Gak hanya Strive teman-teman, ada satu lagi dan ini lebih besar lagi, yaitu adalah Trump Media ya, dimana Trump Media baru mengumumkan, benar-benar baru beberapa menit yang lalu teman-teman, mengumumkan 2,5 miliar Bitcoin Treasury Deals ya. Istilahnya ini mereka bisa hold Bitcoin ya di dalam treasury-nya. Ini 27 Mei gitu ya. Lalu kalian bisa lihat dari sini 2,5 miliar itu 1,5 common stock, 1 billion itu principal amount dari convertible secure notes, mirip seperti MicroStrategy technically. Jadi ini another big news, akan adding buy pressure terhadap Bitcoin. Pertanyaannya, apakah dengan news ini Bitcoin kembali membentuk all time high-nya kembali, atau ini hanya lebih ke arah the top-nya ya, membentuk local top? Karena pastinya walaupun di sini mereka mulai beli Strive maupun si Trump Media, bukan artinya mulai beli sekarang gitu ya. Yang ada kembali mungkin pada saat Bitcoin pullback baru ada adding buy pressure ya. Jadi saya tetap tekankan mungkin jangan FOMO dulu teman-teman. Dan kalau kita lihat Bitcoin di all time high, retail interest masih low gitu ya, rendah. Altcoin season index juga low. Apakah ini akan terjadi altcoin season?
ya, ini masih menjadi suatu pertanyaan dan sudah saya sedikit jawab sebenarnya di altcoin season cancelled istilahnya. Tapi saya bukan bilang artinya altcoin season nggak terjadi. Akan lebih susah teman-teman. Namun harus diperhatikan juga bahwa beberapa altcoins tetap akan outperform. Jadi tugas kita adalah untuk identifikasi kira-kira altcoin apa yang sebenarnya masih cukup menarik gitu ya. Karena kita lihat dari sini ya, kalau kalian lihat Bitcoinnya udah all time high, gak semua altcoins udah di all time high. Ya rata-rata justru masih mengalami koreksi 50% lebih. Seperti itu. And then kalau kita lihat juga, ini hanya membuktikan bahwa sebenarnya Ethereum pun gitu ya, secara quarterly returns, jadi return kuartalnya gitu ya teman-teman untuk kuartal 2, walaupun ini masih bulan Mei ya, karena kuartal 2 berarti sampai bulan Juni. Ethereum masih memimpin ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ya. Dan memang sudah saya sempat bahas mungkin di awal bulan ini bahwa return Ethereum itu secara historis memang paling bagus itu di bulan Mei gitu. Dan ini membuktikan ya, karena Ethereum udah mengalami kenaikan mungkin puluhan persen lah di bulan Mei aja gitu ya. Jadi itu cukup menarik. Dan sekarang kita bahas ke teknikalnya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Tapi saya mau announce dulu bahwa kita lagi ada campaign teman-teman dengan Binance. Jadi kalau misalnya kalian yang belum join grup Wayens Crypto Journal, Wayens Crypto Chat, itu di dalam deskripsi di Telegram maupun bahkan di Discord juga, kalian bisa cek aja di Laba Lab. Kalian bisa join teman-teman karena lagi ada campaign dengan Binance di mana kita akan membagikan $6 atau setara dengan 100.000 ya for free. Hanya teman-teman melakukan 2 tugas saja. Tugas pertama adalah kalian daftar Binance, lalu kalian tinggal ya registrasi email dan lain-lain, dan KYC, know your customer gitu ya. Sebelum kalian bisa bertransaksi, kalian harus melakukan proses KYC. Itu kalian akan mendapatkan $3 hanya melakukan tugas itu. Kedua, itu kalian melakukan first trading kalian. Trading pertama kalian dapat $3 lagi ya. Jadi dengan 2 tas itu kalian akan mendapatkan 100.000 ya, hanya dengan melakukan tugasnya lah. Dan itu akan didistribusikan. Deadline-nya adalah tanggal 30 Mei ya, di akhir bulan ini. Jadi kalian kalau lihat video ini bisa langsung lakukan aja teman-teman, apalagi kalau kalian yang belum ada Binance, karena hanya untuk new user ya. Saya leave semua detail ada di deskripsi bawah untuk kalian cek. Tapi nggak hanya itu juga, saat ini Binance lagi ada launch pool program dengan Huma teman-teman. Jadi Huma ini adalah kripto baru yang cukup menarik karena dia lagi membahas lebih ke arah di paymentnya. Dan total token supply-nya ini cukup besar ya, karena di sini kisaran 10 billions Huma teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sini, Huma ini adalah payment fee network ya. Jadi memang fokusnya lebih ke arah untuk global payments, di mana mungkin kita bisa menggunakan payments ya dari blockchain, tapi memang mereka berfokus di Solana sendiri. Total transaction volume-nya sendiri udah 4,5 billions miliar dolar teman-teman. Jadi it's quite interesting. Saya belum terlalu deep dive, tapi sepertinya ini cukup promising juga. Tokennya udah ada di Binance juga dengan ticker Huma. Tapi ya kita lihat dulu, mungkin let establish price actionnya dulu lah istilahnya. Kita lihat dulu secara grafiknya, baru kita bisa judge. Karena kalau misalnya baru aja launching kurang bisa gitu ya. Tapi istilahnya ini seperti layer lah untuk modern payments. Jadi something to watch juga gitu ya, karena ada beberapa project yang baru launching juga. Nih Huma mungkin akan menjadi one of the top protokol juga di jaringan Solana gitu ya. Nah sekarang kita coba bahas Bitcoin teman-teman. Tapi sebelum Bitcoin kita coba review dulu sedikit ke dalam heatmapnya dari Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat sekilas teman-teman, ini di dalam 1 week untuk liquidation heatmap, sebenarnya untuk Bitcoin ada beberapa hal. Yang pertama yang saya mau highlight adalah strong support Bitcoin itu di kisaran area 105-106 ribu. Teman-teman, ini mungkin kalian udah tahu 105-106 menjadi acuan kita. Namun di bagian atas ini kisaran area 112 sampai 115 ini juga cukup strong liquidity-nya, walaupun di sini terlihat nggak kuning istilahnya teman-teman, karena memang ya market the ranging dan liquidity-nya nggak cukup besar gitu ya pada saat ini, karena baru aja break all time high. Namun nggak sebesar yang di bawah sini area supportnya sendiri untuk Bitcoin. Jadi kalau saya lihat memang secara upside-nya mungkin masih ada, tapi udah ya di area kisaran sana lah 114 sampai 116 ribu kalau menurut saya pribadi untuk Bitcoin ya. Jadi ini untuk outline kita dalam teknikalnya juga. Jadi kalau kita lihat secara price action ya teman-teman di dalam grafik, ini seperti yang saya udah share beberapa hari yang lalu di outlook saya yang di sini teman-teman, beberapa skenario, dan memang terjadi di mana Bitcoin relatif lebih konsolidasi aja selama weekend. Dan saat ini
mereka mau mencoba untuk break lagi teman-teman, tapi memang harus kalian tahu juga bahwa area kisaran 111.000 saat ini istilahnya ini akan menjadi area resistance yang cukup kuat untuk Bitcoin gitu ya di area ini ya. Jadi ini harus diperhatikan, ada possibility untuk rejection aja dan Bitcoin nggak berhasil breakout, karena istilahnya beritanya itu berita positif teman-teman. Tapi kalau kalian ingat berita positif tentang China dan US trade deals gitu ya, itu kan menjadi top sementara waktu itu di sini gitu ya, di tanggal 12 Mei seingat saya. Pada saat dealnya terjadi, Bitcoin pump sampai hampir 106 gitu ya, lalu mengalami penurunan. Saat ini mungkin newsnya nggak expect, tapi secara short term ya, kalau kita lihat dari time frame 15 menit gitu ya, pembentukannya hampir sama gitu ya, dimana ada berita besar build up teman-teman, terus habis itu mengalami penurunan gitu. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau menurut saya Bitcoin apakah ada possibility untuk last push dan break all time high? Yes, masih ada. Target sendiri mungkin di kisaran 114-116 ribu. Tapi saya nggak rekomend teman-teman mungkin untuk let's say buka posisi long atau beli di sini, karena istilahnya menurut saya pun kalau misalnya ini terjadi, ini lebih ke arah untuk dia ambil aja lalu mengalami pullback gitu. Ini jadi another last push aja sih untuk Bitcoin sendiri. Karena di sini dia masih ranging, dan kita kembali lagi. Kemarin kita sempat bahas mengenai James Wynn gitu ya, salah satu trader yang besar sekali on-chain positionnya di kisaran 103, tapi dia udah close posisinya. Dan saat ini, technically, support itu di kisaran 105-106 di liquidation ini, dan memang ini terbukti gitu ya. Kita bisa dari sini, ini bisa ada order block, dan ini bisa ngedefend area pullback untuk Bitcoin lah untuk sementara waktu di posisi saat ini. Jadi ini memang menjadi titik krusialnya gitu ya. Jika ini break, technically kalau kita tarik garis seperti ini, parallel channel ini masih akan cukup valid juga sih. Istilahnya bisa jadi dari sini kan nggak payout nih waktu dia turun ya. Bitcoin naik up, and then konsolidasi di sini gitu. Ya, ini ada possibility yang kalian bisa perhatikan untuk Bitcoin mungkin dalam beberapa hari ke depan. Jika itu terjadi, ini cukup besar, pullbacknya 8%-an. Tapi ya ini harus naik ke atas dulu. Kalau ternyata di sini Bitcoin aja nggak bisa break, ini kan ini istilahnya ini skenario dimana kita mau Bitcoin break all time high-nya lagi ya. Tapi tergantung buying pressure yang sebenarnya newsnya bagus, tapi belum ada reaksi yang signifikan. Reaksinya sempat terjadi pre New York Open sebelum market buka teman-teman, tapi ternyata kelihatannya sedikit melemah gitu ya. Jadi dalam beberapa jam lagi kalau misalnya nggak naik ya kemungkinan nggak terjadi last push ke atas ini. Kalau misalnya Bitcoin konsolidasi seperti ini ya tetap kembali lagi, saya punya area support itu masih di kisar 105-106 untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Overall sebenarnya ini untuk Bitcoin outlooknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk like videonya juga ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance ya secara 4 jam masih trending up, walaupun technically secara short term ya ini kita lagi trending down. Makanya kita bisa lihat tadi di awal video saya lihat altcoins mulai outperforming karena Bitcoinnya tuh ditahan di bawah 111.000, tapi altcoinsnya mulai terbang-terbang ya, sedikit-sedikit lah gitu. Jadi mungkin kira-kira ini aja update-nya teman-teman. Jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman, dan sekali lagi thank you all for your support. Kalau misalnya kalian mau detail terhadap Binance, itu saya taruh link deskripsi, kalian bisa lakukan aja karena ini gak sering-sering datang gitu ya. Kalian bisa dapat 100.000 hanya dengan daftar account aja. A very good deal teman-teman. Dan ya, cek aja langsung. See you all in the next video. Bye-bye.